Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mansumi dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi. Kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai tapi serius, karena topiknya adalah pemilu 2024. Ada apa dan mengapa sampai sebegitu parah? Seperti kita ketahui bahwa banyak kecurangan demi kecurangan yang terjadi, tapi di luar itu banyak sekali aspek-aspek dalam pemilu ini yang betul-betul kita perlu bincangkan. Konteksnya adalah dalam rangka mungkin perbaikan ke pilkada yang November nanti akan diadakan. Jangan sampai pilkada 2024 mendatang malah lebih parah dari pemilu 2024 pada bulan Februari kemarin. Nah, untuk ngobrol-ngobrol ini saya secara santai akan ngobrol dengan Pak Ustadz Adnin Armas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ustadz, saya ngobrol-ngobrol, saya bekas penyelenggara pemilu, bekas KPU. Ya. Melihat pemilu kemarin 2024 ini parah gitu. Saya frustasi. Parahnya itu kecurangan demi kecurangan kok terjadi. Dari aspek pertama rekrutmen aja lah, rekrutmen penyelenggara pemilunya aja udah banyak masalah. Belum soal verifikasi partai politik calon peserta pemilu, parah. Kemudian kemarin soal kampanye dan akhirnya di pemungutan dan penghitungan suara, parah gitu ya. Nah itu kalau ngobrol-ngobrol santai nih kita, tapi betul-betul apa namanya santai tapi serius betul karena temanya tema berat. Menurut Ustadz Adnin gimana kira-kira? Ya, sepakat sama Pak Heri ya. Memang dan agak ini juga Pak Heri ya. Artinya ini kan 5 tahun rutin yang dilakukan kurang lebih itu juga. Sama gitu ya? Sama ya. Udah ada pola, bahkan peraturannya pun kan ada perubahan, tapi nggak banyak banget ya kan. Tapi kok makin lama makin parah ya gitu. Itu kan memprihatinkan ya. Biaya makin tinggi, hasilnya makin parah. Jadi kita bisa bahas ini panjang Pak Iri, menarik memang ya. Apa dari sisi apanya nih kira-kira banyak ya, kita mau bicara dari sisi peraturan bisa, peraturan-peraturannya kita bisa bahas. Nanti panjang, kita bisa bagus juga kita bahas terus Pak Iri, karena perasaan saya juga kalau kita bahasnya waktu menjelang pemilu kita udah lakukan loh sebenarnya kan. 7 bulan sebelumnya kita udah bahas, tapi kalau orang baru ribut sekarang, kita udah bicara 7 bulan yang lalu, berarti kan memang nggak cukup 7 bulan itu. Jadi memang pembahasan tentang ini kita perlu juga nanti ketika mereka misalnya ada pergantian pengurus lah, ada perubahan yang agak signifikan lah, nanti apalagi ini menjelang pilkada lah. Ini sebagai edukasi Pak Eri kepada masyarakat juga, karena kan banyak banget peraturannya itu. Nah, orang kan nggak ngerti juga ya peraturan itu apa. Apalagi masyarakat kita kan pengennya nguping ya, kayak ininya pengennya denger aja kesimpulannya. Jadi ini untuk menjelang pilkada kita bisa lanjutkan nanti pembahasannya kan tentang syarat-syarat. Orang nggak ngerti kalau mau jadi syarat independen berapa persentasenya ya, kemudian apa perbedaan TPS antara pilkada dengan yang ada di pemilu. Nah, kemudian jumlah pemilihnya jumlah pemilihnya ya, kemudian juga dari yang tadi kecurangan-kecurangan. Nah, ini kita bicara kecurangan-kecurangan. Bisa-bisa jadi lebih parah lagi, kita nggak tahu. Nanti apakah si rekap yang udah parah kayak begini nanti masih ini kan lagi kan? Si rekap kan tahun 2020 pertama kali dilakukan untuk pilkada 2020 pilkada itu banyak protes, banyak sekali kecurangan, banyak juga ketimpangan ya, seperti yang sekarang ini, seperti yang pemilu kemarin. Nah, ini akan diulang lagi di 2024 melalui pilkada nanti. Artinya pilkada 2020 ke pilkada 2024 si rekap juga yang dipakai, agaknya sih akan lebih parah nih saat ini. Nah, ini juga menarik ini pemirsa ya, kita lihat ini 2020 udah dipakai, ngapain aja 3 tahun? Itu dia. Udah dipakai, udah dikritik, habis itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi kan ini menimbulkan ini yang masalah orangnya. Februari sih alasannya waktu 20
2020 itu test case betul si rekapnya katanya mau coba-coba, artinya trial and error, tapi ternyata banyak errornya gitu, tapi nggak ada perbaikan di 2024 pemilu 2024 ini nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan, malah makin parah gitu kan. Iya, nah ini kan jadi menarik sebenarnya ada apa? Kalau saya lihat parah-parahnya ini kan sebenarnya apa? Jangan-jangan ada kesengajaan. Itu dia. Gitu. Nah itu karena kalau secara logika di luar logika, udah di luar sistem itu yang diributkan oleh para saksi ahli kan. Udah itu kalau udah diaudit, auditnya berarti kalau hasilnya audit kayak begini, auditornya juga menjadi persoalan. Betul. Apa betul diaudit seperti itu? Kok bisa udah diaudit ibaratnya tapi masih seperti ini kan? Nah kita juga nggak tahu, kita minta untuk diaudit forensik. Mana KPU kalau atas dasar transparan, nggak ada masalah bagi dia kan? Tapi nggak dilakukan ya? Sekarang ya waktu 2019 juga diprotes tentang situng, jadi 2019 sudah diprotes, 2020 udah, 2024 ini berulang, ini KPU-nya yang bermasalah. Gitu. Jadi, nah membahas KPU ini juga kan jadi muncul alternatif kan? Apakah seperti bagusnya seperti 1999, artinya ada unsur-unsur dari partai ya untuk kebaikan kepada demokrasi yang lebih baik, yang lebih transparan. Nah, saya pikir intinya banyak yang kita bisa bahas Pak Eri ya terkait dengan pemilu ini ya. Betul. Kalau kemarin si rekap ini kan kalau awam kan jadi bahan lelucon ya. Artinya si rekap ini angka 21 jadi 210 ditambahin nolnya kan gitu kan. Itu jadi bercandaan. Bercandaannya kemarin waktu ini sholat tarawih gitu. Hati-hati gitu kan, ada yang rakaatnya berapa hanya 11 misalnya, atau nanti jangan hati-hati atau ada yang 23 gitu. Itu jangan sampai diadakan oleh KPU, nanti rapatnya panjang loh dari 230 rakaat katanya, karena jadi guyonan gitu, jadi bercandaan, jadi bahan istilahnya jadi sinisme sebetulnya kepada KPU. Ya. Nah kalau Ustadz Ani lihat gimana untuk angka-angka yang begitu berubah, begitu istilahnya ekstrim ya, terlihat dengan mata kepala sendiri, terlihat perubahan-perubahan angka di Sirekap ini, sistemnya yang salah atau udah pasti itu. Kalau sebenarnya sistem itu bagus, sudah bisa dia ya. Saya diskusi dengan beberapa pakar IT terkait masalah itu, nggak mungkin itu sebenarnya terjadi gitu loh, karena dia bisa memblok ininya. Harusnya kan nggak mungkin dong di atas 300 dia kan bisa kunci. Kalau memasukkan input itu enggak. Ini kan kok terjadi semena-mena begitu ya. Itu jadi udah memang kacau, dan kacaunya kalau kasuistik ya. Tapi kalau udah sistem yang lucu lagi gini Pak Eri, saya ada data nih ya, itu yang kita buka foto C hasil, yang keluar bukan C hasil tapi foto paslon. Ya ampun. Ada foto paslon, ada lagi C hasil yang lain itu adalah gambar formulir gitu loh. Jadi itu bukan lagi angka, fotonya aja jadi bisa dimasukkan, kok bisa gitu loh. Yang masuk ke situ bukan C hasil, foto paslon, formulir paslon. Ini di beberapa TPS begitu. Itu yang kebetulan dilihat, maksudnya bukan by sistem kita cari lain sebagainya. Kita buka-buka loh kok ketemu yang kayak begini. Itu yang jadi yang kita nggak buka, jangan-jangan jadi masih banyak lagi tempat yang lain kayak begitu. Waktu kemarin di MK Ustadz Anin kan ada yang namanya siapa? Anas ya. Anas kan ya, robot biru itu menyampaikan melalui itu gimana sih rekap menurut versi mereka? Nah kalau Anas itu kan sampai merekam ada perubahan itu Pak Eri sampai ratusan ribu kali. Perubahan di C hasil secara total. Betul. Jadi kalau C hasilnya udah berubah-ubah, bukan lagi angka. Angka itu kan keluar dari C hasil kan. Sekarang kalau C hasilnya benar aja, keluarnya bisa salah ternyata. Ada angka yang di C hasil begini, kalau ditulisnya lain. Kalau C hasilnya udah berubah-ubah, hanya Allah lah yang tahu itu ibaratnya. Jadi kan parah banget ini kan. Nah ini kalau kok bisa jadi kayak begini, kalau bagi saya ini udah bukan lagi human error, salah input. Ini mah udah kesengajaan. Tapi
tempo hari kita pernah bincang juga di sini sama Hadar Gumai. Hadar Gumai itu menyatakan bahwa perubahan atau mungkin perubahan angka yang terjadi itu bukan hanya terjadi di 02, artinya markup 02 gitu ya, tapi juga memarkup 01 dan juga 03 gitu. Itu dibuktikan di data-data yang mereka punya. Ya. Nah, kemarin itu waktu di MK terungkap nggak soal itu? Gitu? Nggak, justru begini, bukan persoalan 01, 02 yang dimakap, justru kesalahan itu semakin berganda-ganda berlipat-lipat. Jadi kita melihatnya, berarti makin parah gitu loh, karena kesalahan itu makin banyak gitu, bukan hanya kepada satu paslon. Artinya semua tiga-tiganya. Pada tiga-tiga. Betul. Artinya sistem ini menjadi penghancur. Kalau bagi saya ya, menghancurkan harapan umat gitu, harapan rakyat, atau menghancurkan sistem pemilu ini. Kenapa? Karena mau nggak mau kita kalau mau tahu hasil pemilu kan kita buka. Iya. Ya kan, rata-rata orang Indonesia itu pasti banyak banget yang buka itu. Nah, ketika buka itu hasilnya kayak begitu, gimana? Kita dijejali dengan informasi yang salah. Itu informasi yang menyesatkan, informasi yang kacau, yang merusak, ya, itu yang kita ibaratnya dibombardir gitu loh. Tapi gini maksud saya, tadi kan ada kayak faktor kesengajaan gitu ya, rekayasa desain dari KPU. Kalau sengaja, kalau desain kok semuanya kena gitu. Maksudnya 3 pasang calon jadi markup gitu. Ya. Gimana kira-kira? Memang betul-betul sistemnya yang rusak, yang memang. Jadi melihat kecurangan kepada 02 itu bukan hanya dari satu aspek gitu. Dan ini sekarang ya yang terjadi adalah kita cari yang substansial. Lebih substansial dari itu adalah dikuncinya 58%. Ah, itu dia. Itu. Dia. Jadi kita jangan melihat, oh ini angka ada di 01 dengan 03 berarti ini kecurangan. Enggak dong. Ya, kita bukan bicara cuma itu. Kalau untuk itu kita lihat berarti ini memang error kan. Udah disepakatin errornya error kuadrat ibaratnya kan. Oke, tapi dengan dikuncinya 58 bisa yang terjadi kan aneh Pak Eri, saya pernah lihat data itu biasanya kalau input normal setiap hari makin bertambah dong. Iya. Persentasenya ya kan, karena kenapa ada penambahan data. Ini yang terjadi bisa jadi ada pengurangan data, cobalah. Jadi di TPS tertentu ibaratnya yang terjadi adalah berkurang. Bahkan di MK kita pernah dengar kan, kalau saya lupa dari salah satu seorang mungkin Pak Saldi Isra ya pernah bilang, masuk logis nggak itu kalau dibuat rata-rata ibaratnya per TPS itu suara itu sekitar mungkin 18 orang atau 48 gitu ya, sekitar 40-an gitu. Logis nggak kalau karena dihitung dari mana itu? Karena dari yang masuk itu adalah sekian ibaratnya, kalau diakumulasi ya kan, ada TPS yang masuk sekian. Jadi kalau jumlah suara yang masuk sekian, jumlah TPS yang masuk sekian, hasilnya adalah logis nggak kalau pada hari itu data yang masuk itu akumulasinya per TPS 48 orang. Nggak logis juga kan? Mana ada TPS yang isinya 48 ya di Indonesia ini. Mungkin dekat pegunungan sana aja nggak 48 gitu kan? Nah, tapi itu kan terjadi. Itu Saldi Isra aja ada bicara begitu itu dalam satu komentar itu. Nah, dia tanya kepada saksi ahlinya KPU ininya. Logis nggak itu ada pertanyaan kalau 48 kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya dikunci 58 itu berarti rekayasanya di situ gitu ya. Faktor kesengajaannya di situ kan? Iya. Permainannya di 58. Apapun hasilnya, mau ini berubah sana sini, itu udah turunan saja. Yang penting 58 tetap. Itu dia. Kuncinya itu permainannya kesengajaannya di situ ya. Nah, maksud saya kalau misalnya kita melihat nanti ke depan pilkada gitu, itu kan peluang seperti itu terjadi. Artinya peluang dikunci berapa persen gitu supaya jadi langsung menang gitu kan, itu bisa juga terjadi. Gimana cara mengantisipasinya nih? Nah, maka itu kita harus suarakan kritik ini ya, kemudian nanti harus
dibedah, artinya diungkapkan lagi biar betul-betul KPU ini mendengar ya. Dia mau pakai apa ini? Dia mau pakai lagi ya tentu kita berharap dipakai tapi yang benar. Nah, kalau dipakai masih yang salah kebangetan lah. Ini mau ngomong gimana lagi itu ya. Jadi itu kan sangat penting. Hari gini kita bicara kalau kampanye presiden aja 4.0, 5.0, ini udah dibayain negara ngurusin kayak begini aja kesalahan gimana sih? Ya kan mereka ini gagal semua. Udah dibuka ditutup ya. Ditutup itu kan berarti tanda gagal. Itu. Berarti kalau bisa gagal lagi 2019 juga begitu. Nah, ini untuk di pilkada orang kan jadi was-was begitu kan. Intinya dari mana kita mau tahu secara cepat ininya kalau kondisi KPU kayak begini kan. Jadi banyak lagi Pak Eri yang kayaknya kita perlu ngobrol lagi ini ya. Kita kayaknya nanti kapan kita topiknya tetap pemilu 2024 tapi aspek yang lain. Kalau sekarang mungkin kita ke fokus faktor 58, dikunci di angka 58 itu kan. Itu artinya antisipasi kita jangan sampai pilkada nanti 58 lagi pola kayak gini nih akan terjadi lagi gitu 58% kepada beberapa calon kepala daerah nantinya gitu. Oke, Nani kita sekarang ini kita akhiri dulu diskusi kita. Nanti kita akan lanjut sekarang tentang Sirekap yang mengunci angka 58% kan gitu kan, itu yang mungkin yang menarik nanti mungkin dari sisi penyelenggaranya banyak yang kita memang perlu kita bicarakan terus ya. Iya, belum soal pemilih, soal penyelenggara KPU-nya, Bawaslu-nya, belum yang lain-lain lagi dari segi peraturannya gitu ya. Oke, pemirsa Masumi TV atau TV Masumi dan Ahmad Yani Channel, kita akhiri bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Anin ini terkait dengan pemilu 2024 yang sangat-sangat luar biasa fenomenal dari sisi kerusakan sistem. Kalau menurut saya sistemnya sudah rusak-rusakan gitu ya, artinya dari sisi regulasinya, dari sisi terutama dari sisi pencalonan Gibran Raka yang memang sebetulnya tidak layak dijadikan calon karena memang sudah melanggar peraturan KPU sendiri yang belum diubah, sudah diterima pencalonannya, pendaftaran pencalonannya. Itu sudah satu tema sendiri. Nanti kita akan diskusi lagi dengan tema-tema yang berbeda dalam konteks pemilu 2024. Terima kasih Ustadz Anin. Terima kasih pemirsa, mohon untuk like, subscribe, kemudian juga komen dan share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.